Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammad bin Abdillah لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat barokah ini, izinkanlah saya secara pribadi mengajak diri saya sendiri juga pada jamaah-jamaah yang berbahagia untuk senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintahnya sekaligus juga menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Juga takwa yang bisa menumbuhkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, juga rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan bulan Rabiul Awal, di mana di saat bulan inilah telah lahir seorang pemimpin yang besar, seorang nabi, penutup nabi, nabi akhir zaman, seorang uswah hasanah bagi umatnya, ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang saya bacakan dari buku Timah tadi, yang artinya yaitu sungguh telah datang seorang Rasulullah di tengah-tengah kita, di mana beliau sebagai uswah hasanah kita, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharap datangnya hari kiamat setelah orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ayat ini mengandung 3 pelajaran. Yang pertama kata uswatun hasanah, yang mengandung makna atau arti yaitu sebagai turi teladan, contoh yang mulia. Idola kita sebagai umat Islam adalah Rasulullah SAW, di mana bagaimana beliau dalam waktu kurun cuma 23 tahun bisa merubah tatanan Islam di seluruh dunia. Sebelum datangnya Islam, betapa rusaknya akhlak manusia pada itu. Tidak ada saling menghormati sesama manusia, saling membunuh, saling mengejek, saling menganiaya, bahkan harkat wanita pun direndahkan. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW sebagai pembawa kabar berita gembira, beliau membawa Quran dan hadis, sehingga akhirnya perlahan-lahan umat manusia mulai ada kemajuan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, kemudian sebagai contoh uswah hasanah beliau sebagai seorang Rasul atau Nabiullah, beliau sampaikan semua keresahannya pada umatnya, baik beliau di atas segala sehat maupun sakitnya. Beliau konsisten berdakwah pada umatnya, dimulai dengan dakwah yang tersembunyi, kemudian perintah beliau dakwah secara terang, dimulai dari sanak kerabat, sahabat dekat, handai taulan, akhirnya menyebar pada umat manusia saat ini. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika beliau Ummul Mukminin Ibu Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak baginda Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah,
Dari sisi apa kita bisa mencontoh teladan beliau? Yang pertama, sebagai seorang ayah, beliau sangat menyayangi putra-putrinya, beliau sayangi istrinya. Beliau seorang ayah yang bertanggung jawab. Sekalipun beliau seorang rasul, beliau juga seorang pekerja keras. Beliau juga pernah menggembala kambing. Beliau juga seorang pedagang yang tangguh. Yang inilah yang harus kita teladani. Jadi Islam adalah agama yang seimbang. Kita tidak diperkenankan hanya mencari satu sisi, tapi dua-duanya harus kerja, yaitu dari sisi akhirat juga dari sisi dunia. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai imam sholat, beliau Rasulullah sangat bertanggung jawab pada makmumnya. Beliau selalu mengimami sholat dalam keadaan apapun. Bahkan ketika Rasulullah sakit pun, beliau tetap menjadi imam sholat umat Islam saat itu. Hal ini harus kita cari pelajaran yang berharga. Maka bagi kita umat Islam yang punya kelebihan ilmu, fasih bahasanya, adalah dia menemani umat Islam yang lain. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebagai panglima perang, sebagai pemimpin pejuang saat itu, beliau tidak hanya dikagumi oleh kawan, tapi lawan pun juga mengagumi akhlak beliau Rasulullah SAW. Beliau sangat santun, harus bertutur kata. Beliau mau mendengar semua keluh kesah kalangan. Beliau dekati anak yatim, bahkan bergaul dengan orang-orang miskin. Hal itulah yang ditanamkan pada beliau Rasulullah pada umat Islam. Untuk itulah sebagai umat Islam patutlah kita suri teladani, kita cintai beliau. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 56, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat pada Nabi. Minimal kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, semua salawat yang ditujukan pada beliau insya Allah pasti sampai, tidak ada yang terlewat. Kalau doa belum tentu terkabul, tapi khusus salawat Allah berikan kelebihan, yaitu salawat pasti akan disampaikan kepada beliau Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi baginda bersabda, Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Bahasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah di sini berperan penting untuk merubah akhlak manusia umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bagaimana dia harus menghormati yang tua, bagaimana dia harus menyayangi yang muda, bagaimana dia harus menghormati ibu bapaknya, berkata-kata yang baik, bahkan tidak boleh menyakiti hatinya. Demikian juga terhadap orang lain. Umat Islam seperti satu tubuh yang utuh. Manakala kita ada satu saudara Islam yang sakit, maka yang lainnya juga merasakan sakit. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, orang-orang yang pesertanya tegas keras terhadap orang kafir, tapi dia berkasih sayang terhadap samanya. Ma'asyiral hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah, dari tanda darilah maka pantas bahwa beliau baginda Rasulullah patut kita cintai dan patut kita sholatani. Bahkan kita jadikan sebagai contoh-contoh yang mulia di kalangan keluarga kita. Tanamkan anak kita untuk mencintai Rasul. Tanamkan keluarga kita untuk segera menunaikan sholat pada syaratnya. Karena sholat adalah perintah yang pertama dibawa oleh Rasulullah untuk umatnya, semata-mata untuk kebaikan umat itu sendiri. Barang siapa yang sholatnya baik, fa insyaallah amalan yang lainnya juga dianggap baik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, sebagai seorang nabi yang terakhir, bahkan umat-umat yang terdahulu itu ingin menjadi umatnya Rasulullah, tapi tidak seperti itu. Maka berbagilah kita umat Islam
sebagai umat Muhammad yang mana kita insya Allah akan kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Dan syafaat itu tidak diberikan pada orang lain, yang berhak memberikan adalah Rasulullah Muhammad SAW atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tata urutan daripada mencintai, pertama kita cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua cinta Rasulullah, orang tua, kemudian keluarga. Malah kalau kita bisa melaksanakan dengan baik, maka insya Allah keluarga kita akan selamat dari kehidupan dunia ini sampai di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, menjelang wafat Rasulullah, beliau juga sempat bersabda yang bunyinya, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan padamu dua perkara yang mana tidak akan sesat buat selamanya kalau kita berpegang teguh pada keduanya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Quran mengajarkan aspek kehidupan manusia, bagaimana dia harus bersikap pada keluarganya, kepada tetangganya, bagaimana dia berhablu minallah, dia berbakti pada Tuhannya, dia sholat tepat waktu, dia tunaikan zakat, sedekah, haji, dia berzikir pada Allah. Kemudian aspek yang kedua setelah uswatun hasanah, di sana ada kalimat rahmat. Kita umat Islam diperintah untuk saling menyayangi umat manusia. Semua aspek kehidupan yang ada di dunia ini, yang di bumi, yang di langit, daratan dan di lautan, itu semata-mata adalah karena rahmat Allah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 159, Fabima rahmati minallahi linta lahum, karena sebagai rahmat Allah lah kalian berlaku lemah lembut, kalian berkasih sayang pada samanya. Nah, kalau itu betul-betul dijalankan, maka insya Allah kehidupan umat Islam akan bertambah baik. Kita akan mencapai kehidupan yang sangat-sangat dinamakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang aman dan damai tenteram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, itulah di antara sisi-sisi kehidupan Rasulullah yang harus kita perhatikan betul, kita baca sejarah beliau dan kita teladani. Dalam hadis yang lain beliau juga sempat bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang menyintai Rasulullah maka akan bersama-sama masuk surga. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah, tergolong umatnya Rasulullah yang besok insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya, akan bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa qul wa para ma khatta ghairul rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa barik asma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله